إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian, kita lanjutkan dalil yang terakhir yang berkaitan dengan bab termasuk dari kesyirikan memakai gelang, kai dan benang dan selain dari keduanya atau yang semisal dengannya dalam rangka atau dengan tujuan menolak bala ataupun mengangkat bala. Hadis yang dalil yang keberapa? Keempat kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima. Wali ibn Abi Hatim an Hudzaifah, dari Ibn Abi Hatim dari Hudzaifah sahabat yang mulia, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu wa tala qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Hudzaifah bin Yaman pernah melihat seseorang di tangannya ada benang. Dalam rangka orang ini memakai benang supaya ia sembuh dari demam. Faqata'ahu, maka Hudzaifah bin Yaman langsung memotong benang tersebut. Wa tala qawlahu, dan kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini seperti yang saya sebutkan bersumber dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman adalah sahabat. Beliau dan bapaknya juga sahabat. Jadi beliaunya sahabat dan bapaknya juga adalah seorang sahabat. Yaman yang nama bapaknya itu bukanlah nama, akan tetapi julukan. Kenapa disebutkan dengan Yaman? Yaman artinya Yaman. Kenapa disebut dengan nama Yaman padahal nama aslinya Hisl ataupun disebutkan dengan Husain? Disebutkan bahwasanya suatu ketika Hisl ini atau Husain bapaknya Hudzaifah pernah berurusan dengan darah seseorang sehingga diburu oleh kabilah tersebut. Dan bapaknya Hudzaifah ini baru mendapatkan keamanan ketika dijamin oleh Bani Abdul Ashhal. Bani Abdul Ashhal adalah kabilah-kabilah yang mereka itu di bawah naungan Al-Aus ataupun Khadraj.
Dan mereka itu semuanya adalah orang-orang yang aslinya dari Yaman. Aus dan Khadraj itu aslinya dari Yaman. Bisa disebutkan dalam sejarah sebelum terjadinya pecahnya bendungan Ma'rib, ataupun sebelumnya mereka keluar dari Ma'rib, di antaranya mereka berbondong-bondong menuju kota Yathrib. Sehingga Aus dan Khadraj adalah dari Yaman. Sehingga nama Hudzaifah bin Yaman bukan bapaknya itu dari Yaman, akan tetapi pernah ditolong oleh orang-orang Bani Ashhal, yang mana mereka itu adalah keturunan dari orang-orang Yaman. Kemudian Hudzaifah bin Yaman dan bapaknya berhijrah ke kota Madinah. Akan tetapi ketika sampai di kota Madinah, Nabi SAW memberikan pilihan kepada Hudzaifah. Apakah mau termasuk orang-orang Muhajirin ataukah orang-orang Ansar? Maka Hudzaifah memilih sebagai orang-orang Ansar. Dan Hudzaifah bin Yaman ini sahabat yang ikut dalam semua peperangan Nabi SAW, kecuali perang Badar. Perang Badar, beliau dan bapaknya tidak ikut dalam peperangan tersebut. Karena ketika keduanya melakukan perjalanan menuju Madinah, maka bertemulah dengan pasukannya orang-orang Quraisy yang pada saat itu dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal bertanya kepada mereka, mau kemana engkau? Keduanya mengatakan mau ke Madinah. Maka Abu Jahal mengatakan, apakah engkau akan memperkuat pasukannya Nabi? Maka kata keduanya tidak. Maka diambil perjanjian oleh Abu Jahal supaya keduanya tidak ikut perang dalam peperangan tersebut. Maka ketika Nabi SAW memberikan penawaran kepada keduanya untuk berperang dalam perang Badar, maka keduanya menceritakan perjanjian yang terjadi antara keduanya dengan Abu Jahal. Jadi orang yang beriman hatta dengan musuh yang paling dibenci pun memenuhi perjanjiannya. Maka ketika Rasulullah mendapati hal tersebut, kata Rasulullah, nafilahu, kita memenuhi perjanjian tersebut. Wa nasta'inullaha alaihi, dan kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam peperangan Uhud, maka Hudzaifah bin Yaman memiliki kejadian yang luar biasa, yaitu bapaknya terbunuh oleh orang-orang yang beriman. Jadi pada saat itu keadaan sangat genting, sehingga sebagian yang lain tidak mengenal mana kawan mana lawan. Bahkan disebutkan karena pada saat itu wajah-wajah pun tertutup, sehingga lawan disangka kawan. Ya, pada saat Al-Yaman terbunuh di tangan dari kaum muslimin. Bahkan disebutkan Hudzaifah pada saat itu berteriak, Abi, itu bapakku, itu bapakku. Akan tapi bapaknya kemudian wafat dalam perang Uhud. Dan akhirnya oleh Rasulullah SAW diberikan dia 100 ekor onta, akan tapi oleh Hudzaifah disedekahkan semua kepada orang-orang yang beriman. Berapa 100 ekor onta tuh ikhwan? Kalau satunya aja berapa satu? Tuh iya, 5 miliar. Lebih. Iya, jadi harta buat para sahabat itu sangat hina. Sehingga hati mereka kosong dan bersih dari dunia. Kemudian termasuk keutamaan dari Hudzaifah bin Yaman, beliau pernah disuruh oleh Rasulullah SAW
dalam keadaan yang sangat genting dalam perang Khandaq untuk menyusup di tengah-tengah orang musyrikin. Rasulullah mengatakan, siapa yang melakukan hal tersebut, fayakunu ma'iya fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Untuk berada di tengah orang-orang musyrikin, cuma mencari info saja. Rasulullah ulang sekali, 2 kali, 3 kali, nggak ada yang berdiri, karena memang sangat genting. Maka Rasulullah katakan, kum ya Hudzaifah, bangun, sini, wahai Hudzaifah. Maka Hudzaifah pun mengatakan, saya tidak ada daya lagi untuk menolak permintaan Rasulullah. Kalau tadi kan tawaran, kalau sekarang udah perintah. Maka diperintah oleh Rasulullah untuk datang ke tengah-tengah kaum musyrikin yang pada saat itu mengepung kota Madinah. Jumlah mereka 10.000. Kenapa? Yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dia itu datang ke tengah-tengah pasukan tersebut, wala tad'arhum, dan jangan membuat kegaduhan dan kekacauan. Jadi engkau berdiri saja di situ, kemudian balik lagi. Maka Hudzaifah bin Yaman datang masuk ke pasukan tersebut. Dan pada saat itu gelap gulita, dingin sangat luar biasa, mencekam. Begitu sampai masuk ke pasukan orang-orang musyrikin yang mengepung kota Madinah, Hudzaifah mendapati apa? Abu Sufyan, panglima koalisi pada saat itu lagi membuka punggungnya, kemudian dia ngadem mendekatkan di api unggun. Jadi saking dinginnya dia bikin api unggun, kemudian dia opaskan baju besinya, jadi ngadem, sangat kedinginan pada saat itu. Kata Hudzaifah, kalau saya mau, saya ambil panah, saya tujukan ke Abu Sufyan, pasti dia mati, kena. Akan tetapi kata Hudzaifah apa? Saya ingat pesan Rasulullah. Pesan Rasulullah, kata Rasulullah, jangan bikin gaduh. Yang penting kau datang, balik lagi. Sehingga kemudian balik lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira dengannya. Kemudian termasuk dari keutamaan Hudzaifah bin Yaman, beliau adalah orang yang disebut memiliki nama-nama dari orang-orang munafikin. Siapa itu orang-orang munafikin? Maka itu semua di kantongnya Hudzaifah bin Yaman. Karena Rasulullah SAW telah membisikkan kepada Hudzaifah siapa saja yang mereka itu termasuk dari orang-orang munafikin. Baik yang Rasulullah ketahui dari wahyu ataupun dari tingkah pola mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Nah, yang menyimpan itu adalah Hudzaifah bin Yaman. Sehingga para sahabat itu termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila ada jenazah, ada yang meninggal dunia di kota Madinah, para sahabat itu melihat di orang-orang yang masuk ke masjid untuk salat jenazah kepada orang tersebut. Salat jenazah tidak harus di masjid. Pada zaman Nabi lebih banyaknya di luar masjid. Ketika melihat di orang-orang yang salat dan orang-orang yang takziah yang datang untuk berbelasungkawa itu ada Hudzaifah, berarti itu bukan orang munafik. Tapi kalau Hudzaifah nggak ada, para sahabat sudah ketar-ketir nih. Wah, ini orang munafik. Takut mereka. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu senantiasa bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, sehingga apabila kita dapati di antara orang-orang yang mengambil ilmu dari Hudzaifah bin Yaman adalah Umar bin Khattab. Yang mengambil ilmu dari Hudzaifah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Umar sama Hudzaifah lebih afdal mana ya, ikhwan? Umar sama Hudzaifah sama Ali lebih afdal mana ya, ikhwan? Ali.
Akan tetapi apa? Para ulama, para sahabat menganggap yang paling tinggi itu bukan diri mereka, tapi apa? Ilmu. Ilmu. Sehingga di antara mereka saling berbagi. Bukan ketika merasa punya ilmu, miliki ilmu tidak mau bertanya lagi. Tidak mau menghadiri majlis-majlis ilmu, tidak mau. Kan saya sudah ngisi kajian, berarti udah enggak ngisi, enggak datang lagi ke majelis. Tidak, harus datang. Al-Imam Malik datang ke majelis ilmu. Ada seorang yang mengisi di Masjid Nabawi, Al-Imam Malik. Imam Malik itu gurunya kota Madinah. Jadi semua yang ada di kota Madinah apa? Muridnya. Kecuali orang-orang yang sebelumnya seperti Rabi'ah. Ketika ada yang mengisi majelis ilmu, beliau datang dengan membawa apa? Tulis. Pulpen tulis. Orang abed. Ini siapa yang bisa mengalahkan Al-Imam Malik ini? Suri tauladanya dari Umar bin Khattab. Sehingga Imam Bukhari radhiyallahu anhu mengatakan, la yakunu muhadditsu muhadditsan hatta ya'khudha amman dunahu. Seorang ahli ilmu tidak dikatakan sebagai ahli ilmu sampai dia bermajlis dan mengambil ilmu dari orang-orang yang bisa jadi ilmunya itu di bawah dia. Dan ini telah dicontohkan oleh Umar bin Al-Khattab dan Ali radhiyallahu anhu. Termasuk yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang nama-nama orang munafik. Siapa saja. Sampai satu titik, apakah saya itu termasuk orang munafik atau tidak? Ini Umar bin Khattab ya kawan. Umar bin Khattab yang memiliki rekomendasi dan kabar gembira dari Rasulullah yang sangat banyak. Banyak ayat yang berkesesuaian dengan pendapatnya Umar bin Khattab, lebih dari 12 ayat. Umar bin Khattab apa? Bertanya kepada Hudzaifah, saya ini dikategorikan oleh Rasulullah sebagai orang munafik ataukah bukan? Masya Allah. Tidak terpedaya dengan amalannya dan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau benar-benar meyakini apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah. Akan tapi beliau takut apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu dengan keterbedayaan beliau dengan amalannya. Bahkan terkadang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah, apakah ada di antara pembantu-pembantuku orang-orang yang memegang jabatan di zamannya Umar bin Khattab sebagai orang munafik ataukah bukan? Bertanya. Dan bertanya juga tentang fitnah. Karena Hudzaifah itu dikenal dengan orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang fitnah. Kata Hudzaifah, para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Adapun saya bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Makhafatan an yudrikani dzalik. Saya takut apabila hal tersebut mengenai diri saya. Sehingga beliau bertanya tentang fitnah kepada Rasulullah. Sehingga sahabat yang paling mengerti tentang fitnah adalah Hudzaifah. Kemudian Hudzaifah bin Al-Yaman pun diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk menjadi seorang gubernur di Madain, di kota Madain. Dan beliau pun di kota Madain sampai beliau wafat. Disebutkan oleh Muhammad ibn Sirin bahwasanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Hudzaifah untuk menjadi gubernur di Madain, maka Hudzaifah bin Al-Yaman begitu datang dan membawa surat dari Umar bin Khattab yang di dalam surat tersebut diperintahkan supaya orang-orang Madain taat dan tunduk patuh kepada Hudzaifah dan memberikan fasilitas apa yang dimintakan oleh Hudzaifah. Semua.
Kata Umar bin Khattab dalam surat tersebut, semua fasilitas yang diminta oleh Hudzaifah berikan. Maka begitu datang disambut oleh sesepuh-sesepuh dari Madain tersebut. Maka mereka pun bertanya kepada Hudzaifah, apa yang kau minta dari kami untuk kami sediakan? Apa? Beliau cuma minta, saya minta makanan saja. Makanan yang saya makan dan makanan juga untuk keledai saya. Tidak lebih dari itu. Bukan rumah mewah, bukan kendaraan yang mewah, tidak. Akan tapi makanan yang biasa beliau makan dan makanan untuk tunggangan dia. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang, bisa dikatakan sidak, dan ketika bersembunyi untuk mendapati bagaimana Hudzaifah itu keluar menemui kaum muslimin di kota Madain, mendapati Hudzaifah bin Yaman seperti keadaannya seperti ketika beliau utus. Di rumahnya tidak ada apa-apa, rumahnya biasa saja. Sehingga begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar dari persembunyiannya menemui Hudzaifah bin Yaman, beliau peluk Hudzaifah dengan mengatakan, anta akhi wa ana akhu. Engkau ini adalah saudara. Di antaranya dengan zuhud dan keengganan beliau terhadap dunia. Kemudian beliau pun termasuk orang-orang yang membebaskan kota Nahawin pada tahun 21 Hijriah di zamannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kota Hamadan, kota Rai, kota Dinau, dan beliau pun singgah di kota Nasibin. Saya nggak tahu Nasibin mana. Yang jelas sampai kota Nasibin, beliau menikah dengan perempuan dari kota Nasibin. Di akhir hayatnya, beliau wafat di kota Madain pada tahun 36 Hijriah. Dan beliau wafat 40 hari setelah pembunuhannya Utsman radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Laits ibn Abi Sulaim atau Abi Salim, "Lamma nazala bi Hudzaifah al-maut jazi'a jaza'an shadida wa baka buka'an katsira." Ketika Hudzaifah bin Yaman dalam keadaan sekarat di akhir hayatnya, maka Hudzaifah mengeluh dengan keluhan yang sangat banyak, menangis dengan tangisan sejadi-jadinya. Maka Laits berkata, apa yang menjadikan kau menangis? Dan apa yang kau menjadikan engkau ini demikian mengeluh dengan keluhan yang sangat luar biasa? Seakan-akan Laits mengatakan, kau ini sahabat Nabi, kok begini di akhir hayatnya? Kenapa menangis? Kenapa mengeluh? Maka kata Hudzaifah, ma abki asafan ala dunya. Saya ini tidaklah menangis karena takut meninggalkan dunia. Balil mautu ahabbu ilayya. Bahkan kematian lebih saya cintai. Walakinni la adri ala ma aqdumu. Akan tetapi saya tidak tahu saya ini akan datang ke mana? Ke apa? Ala ridha au sukhtin. Saya ini tidak tahu setelah ini saya ini mendapatkan ridha Allah ataukah kemurkaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah luar biasa. Amalan-amalan yang besar, jihad, iman, dan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa diri kalian suci. Hudzaifah bin Yaman mencontohkan kepada kita bagaimana beliau tidak merasa suci, tidak merasa dirinya dia suci, dan tidak menganggap orang lain pun suci. Tidak.
Akan tapi semua amalan-amalan yang ia serahkan kepada Allah, ia berharap amalannya diterima, akan tapi ada rasa takut bahwasanya amal beliau pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika di akhir hayatnya pun beliau bertanya, takut apabila setelah ini dia datang ke dalam kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan keraguan-raguan beliau, bukan. Akan tapi kehati-hatian beliau. Akan tapi rasa takut yang ada di hati beliau. Sehingga tidak pernah menilai diri dia baik, tidak pernah. Sehingga haus akan amal saleh. Senantiasa setelah berhenti dari amal saleh, melanjutkan ke amal saleh yang lain. Tidak pernah merasa puas dengan amal soleh yang telah beliau lakukan. Sehingga ini adalah tamparan buat kita. Untuk kita senantiasa berupaya untuk melakukan kebaikan. Dan ketika orang-orang di sekitar kita melakukan kebaikan, maka kita pun memberikan apresiasi kepada mereka. Jangan sampai nanti ketika Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan, kemudian di masjid ada wajah-wajah baru yang mereka itu tidak ada di masjid di bulan-bulan yang lainnya, kemudian kita molok-molok. Ini kemana saja bulan yang lain, Ramadan baru kelihatan. Emang keutamaannya bulan Ramadan, Rasulullah katakan apa? Futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Artinya orang-orang lebih mudah untuk melaksanakan ketaatan. Itu artinya. Sehingga yang tadinya tidak ke masjid rajin, subuh nggak ada, asar nggak ada. Dan ini termasuk makna dari futihat abwabun jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Dan dari kisah ini juga para sahabat dan ahli sunnah wal jamaah tidak pernah memastikan keadaan seseorang apabila belum ada dalil. Tidak pernah memastikan. Misalnya mengatakan si fulan ini ahli surga. Enggak pernah. Tidak pernah. Kecuali apabila ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak pernah. Contohnya mungkin pernah saya bawakan di kajian Masjid An-Nur itu, ketika ada 4 orang bermajlis di Hijr. Di Hijr itu apa? Hijr di sampingnya Ka'bah. Ka'bah karena dananya itu cekat pada zaman ketika orang-orang Quraisy itu merenovasi Ka'bah, dananya cekat, tidak terlalu banyak karena standarnya sangat tinggi. Tidak boleh dari hasil kezaliman, tidak boleh dari hasil pelacuran, tidak boleh dari hasil judi. Jadi benar-benar harta yang thayyib. Maka hartanya dananya pas-pasan. Sehingga ketika sampai Hijr nggak bisa. Sehingga Hijr dikasih tanda saja. Namanya Hijr, bukan Hijr Ismail. Hijr saja. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ketika minta kepada Nabi salat di dalam Ka'bah, maka Nabi memerintahkan Aisyah salatnya itu di Hijr. Ini salat ini Ka'bah, masuk dalam Ka'bah. Suatu ketika ada 4 orang yang bermajlis di Hijr, duduk di Hijr. Yaitu yang 3 orangnya itu anaknya Zubair. Yaitu Mus'ab, Urwah, dan Abdullah. 3-tiganya anaknya Asma binti Abu Bakar. Yang keempat adalah Abdullah ibn Umar. Keempat-empatnya bersepakat untuk berdoa ataupun berharap pada saat itu. Ayo dong berdoa sekarang. Dan doanya disebutkan. Yang pertama Abdullah bin Zubair. Kata Abdullah, saya berharap untuk menjadi seorang khalifah. Urwah berkata dan berdoa, saya berharap untuk menjadi orang alim dan ilmu saya diambil. Mus'ab berkata, adiknya lagi,
Kalau Abdullah ini sahabat. Mus'ab berkata, adapun saya berdoa dan berharap untuk menjadi gubernur Irak. Kalau kakaknya kan mau jadi khalifah seluruhnya. Kalau adiknya enggak mau berbenturan dengan kakaknya. Menjadi gubernur untuk Irak. Dan saya berharap dan berdoa kepada Allah supaya nikah dengan Aisyah binti Thalhah, anaknya sahabat. Dan menikah juga dengan Sakinah binti Husain, anaknya Husain, cicitnya Nabi. Dan saya maunya itu dua-duanya digabung. Bukan saya nikah dengan ini, kemudian nikah dengan enggak. Dua-duanya, saya poligami. Nah, sahabat dulu, bukan sahabat ya, tapi ini. Doanya poligami juga ya kok. Kemudian yang keempat, Abdullah bin Umar. Apa Abdullah bin Umar? Doanya. Ada yang ingat? Saya berdoa kepada Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan. Maka dikatakan oleh para ulama, setiap dari keempat-empatnya ini, Abdullah jadi khalifah pada tahun 70-an Hijriah. Jadi khalifah. Urwah menjadi 7 besar ulama di kota Madinah. Kemudian Mus'ab menjadi gubernur. Dan menikahi 2 perempuan yang tadi dia sebutkan. Jadi kapan nih tuan? Menikahi Aisyah dan menikahi Sakinah atau Sukainah. Terus para ulama mengatakan, wala'alla ibna Umar qad ghufira lahu. Itu perhatikan katanya. Mudah-mudahan Ibnu Umar mendapatkan apa yang ia harapkan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Tidak menjazmkan, tidak memastikan. Karena ketika memastikan, membutuhkan apa? Dalil. Walaupun ketikanya mendapatkan apa yang mereka harapkan dan mereka doakan. Akan tapi selama tidak ada dalil, maka tidak bisa melakukan dan menyatakan ini adalah sesuatu yang pasti. Dalam riwayat lain dikatakan ketika Hudzaifah bin Yaman di akhir ayatnya beliau mengatakan, hadhihi akhiru sa'atin minad dunya. Ya Allah, ini adalah akhir saat-saatku di dunia. Allahumma innaka ta'lamu anni uhibbuk. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya saya mencintaimu. Fabarik li, maka berkahilah saya fi liqa'ik, dalam berjumpa dengan Engkau. Tsumma mat, kemudian beliau pun wafat. Wallahu ta'ala ta'ala. Kita lanjutkan dalam hadis ini dalam kitab Qaulul Mufid atau kitab Tauhid. Disebutkan bahwasanya Hudzaifah bin Yaman melihat seseorang memakai benang dan benangnya dia taruh di bagian tubuhnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Waqi', pada saat itu Hudzaifah bin Yaman menjenguk seseorang. Orang tersebut sakit demam. Dan mendapati di lengannya ada tamiman. Ada jimat. Karena orang-orang jahiliyah dulu apabila ada demam, mereka cara mengusir demam tersebut dengan jimat. Maka Hudzaifah bertanya, "Ma hadza? Apa ini?" Orang ini mengatakan, "Syai'un ruqiyani fi." Ini adalah sesuatu yang telah diberikan jampi-jampi supaya demam saya, sakit saya hilang. Maka oleh Hudzaifah bin Yaman langsung ditarik itu jimat. Langsung diambil, dipotong, dibuang. Kalau dalam hadis ini kemudian beliau membawakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, bawakan ayat ini. Adapun dalam riwayat Waqi' beliau mengatakan
Lau mutta wa huwa 'alaika ma sallaitu 'alaik. Apabila kamu mati, kemudian saya dapati di lengan kamu itu masih ada jimat, pasti saya tidak akan mensolati engkau. Karena apa? Karena ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya termasuk sunnah adalah menengok orang sakit. Menengok orang sakit. Dan ini sunnah yang senantiasa dilaksanakan dan dilakukan oleh Nabi. Bahkan Nabi terkadang menengok siapa? Orang kafir. Seperti siapa? Kisah apa? Anak Yahudi yang senantiasa main di rumahnya Nabi. Begitu tidak ada kehilangan Nabi tengok, Nabi jenguk. Dia sakit, dijenguk oleh Nabi. Sehingga para ulama mengatakan boleh menjenguk orang kafir selama ada maslahatnya. Apabila nggak ada maslahat agamanya, maka tidak boleh. Adapun selainnya kepada orang-orang yang beriman, Nabi senantiasa menjenguknya, dan ini adalah sunnah. Dan ketika menjenguk, kita perhatikan keadaan. Apabila dia kepayahan secara mental, kita kuatkan hatinya. Kita ingatkan bahwasanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita kuatkan. Apabila kita dapati orang ini berhajat kepada penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan ibadah, maka dijelaskan. Disebutkan boleh sholat jamaah, boleh tayamum, tidak harus disebutkan. Biar dia mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam keadaan yang demikian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana Rasul menjenguk orang sakit, dan seperti yang dilakukan oleh Hudzaifah bin Yaman. Terkadang orang yang sakit itu saking pengen sembuhnya sampai lupa terhadap akidahnya. Benar ikhwan? Sakit dia pengen sembuh. Disebutkan di sana ada dukun yang sangat kuat, sangat ini, sangat datang. Kalau bukan orang-orang yang beriman menguatkan hatinya, saya lalai orang ingatkan. Seperti yang dilakukan oleh Hudzaifah bin Yaman ketika menengok orang sakit dan ada kemungkaran, maka beliau ingatkan hal tersebut, bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang meningkat. Kemudian dalam kitab ini disebutkan bahwasanya ketika memotong tamimah jimat tersebut, maka Hudzaifah bin Yaman membacakan surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan keimanan rububiyah. Artinya apabila seseorang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah yang berkaitan bahwasanya Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan segala-galanya, hasilnya apa? Wa hum musyrikun. Maka mereka dalam peribadatan dan dalam ibadah mereka akan melakukan kesyirikan juga. Pada hakikatnya surat Yusuf ayat 106 ini membahas tentang syirkul akbar. Akan tetapi dibawakan oleh Hudzaifah bin Yaman yang berkaitan dengan syirik yang beliau lihat kepada orang yang sakit tersebut. Artinya apabila orang tersebut melakukan kesyirikan kecil yang menganggap bahwasanya apa yang ia lakukan hanya sebuah ikhtiar saja, sebuah wasilah saja yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah syirik kecil. Karena Allah tidak pernah menjelaskan bahwasanya jimat, bahwasanya gelang, bahwasanya benda akan menjadikan seorang selamat dari rasa sakit. Adapun apabila seorang meyakini bahwasanya orang dengan memakai jimat akan sembuh dari sakitnya tanpa izin dari Allah, maka ia telah melakukan syirik apa ikhwan?
syirik besar. Dan saya ulang-ulang dalam majlis. Dikatakan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, wa fihi dalilun ala anna al-insana qad yajtami'u fihi imanun wa syirkun. Yaitu riwayat ini dalil bahwasanya seorang bisa di dalam dirinya ada keimanan dan kesyirikan. Akan tetapi kesyirikan kecil. Orang yang beriman tapi masih riya, masih sum'ah, masih ada kemungkinan. Tapi apabila kesyirikan itu kesyirikan besar, tidak mungkin. Karena kesyirikan besar akan menghilangkan keimanan yang ada di hati seseorang. Fihi masail. Di dalam hadis ini ada beberapa, di dalam bab ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, al-ula at-taghlidhu fi lubsil halqati wal khayti wa nahwihima limithli dzalik. Teguran yang sangat keras bagi orang-orang yang memakai gelang, memakai benang, dan semisalnya dalam rangka atau dengan tujuan untuk menolak bala dan mengangkat keburukan ataupun kejelekan ataupun bala. Maka ini larangannya sangat keras. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan." Apabila engkau mati dan kau itu memakai jimat, memakai hal-hal yang demikian, maka kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ats-tsaniyatu, pelajaran yang kedua, anna sahabiyya, dan kesyirikan dia tidak akan bagaimana dengan selain sahabat. Bagaimana orang-orang yang seperti kita. Dan menunjukkan juga bahwasanya perkara tauhid adalah perkara yang senantiasa harus dibahas dan diingatkan. Karena apabila sahabat saja melakukan hal yang demikian, meleng sedikit, bagaimana dengan selain dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam, nggak tahu sudah kita bahas ataupun belum, kalau tidak salah udah, ketika Musa kalimullah alaihi salam meminta kepada Allah satu doa yang doanya dia panjatkan kepada Allah, maka Allah mengatakan la ilaha, katakanlah la ilaha illallah. Maka Musa mengatakan alaihi salam, wahai Rabbi, semua hamba-hamba berkata dengan perkataan demikian. Kemudian Allah jelaskan keutamaan dari la ilaha. Artinya, kata Imam penulis kitab ini, seorang nabi yang memiliki keutamaan yang besar, ulil azmi minar rusul, ingatkan tentang keutamaan dari la ilaha illallah. Bagaimana selain dari Nabi Musa alaihi salam. Walaupun hadis tersebut yang saya tahu adalah hadisnya dhaif. Fihi syahidun li kalami sahabat. Dan di dalam pembahasan ini ada dalil yang menguatkan perkataan salah seorang sahabat. Namun tidak salah, sahabatnya itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Bahwa makna dari perkataannya, kesyirikan yang kecil itu adalah dosa besar yang paling besar. Ini kesyirikan yang paling kecil, yang lebih lembut dari apapun juga, yang menghinggapi hati seseorang, maka itu adalah dosa besar yang paling besar. Lebih besar daripada perzinahan. Lebih besar daripada gad. Lebih besar daripada dosa-dosa besar, termasuk durhaka kepada Allah. Dosa besar yang paling besar. Yang ketiga, annahu lam yuhdhar bil jahalah. Bahwasanya kejahilan itu tidak diberikan uzur. Dan ini permasalahan dan khilaf yang sangat kuat di antara para ulama. Dan Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah lebih menguatkan bahwasanya kejahilan itu diberikan uzur apabila seseorang itu tidak memiliki fasilitas
untuk mengetahui tentang kebenaran. Ada orang-orang yang mati, kemudian dia tidak mengenal Islam, maka di hari akhir oleh Allah Subhanahu wa taala akan diuji. Apakah dia itu termasuk orang yang beriman ataukah tidak? Bagaimana ujiannya? Wallahu a'lam. Ini khilaf yang sangat kuat. Dan pendapat yang saya wajibkan adalah pendapat yang kejahilan itu diberikan ke guru. Karena tidaklah Rasul diutus kecuali supaya menjadi hujjah untuk manusia. Dan apabila perkara tersebut belum sampai kepada mereka, maka belum sampai hujjah kepada mereka. Ar-rabi'atu, pelajaran yang keempat, annaha la tanfa'u fil ajilah bal tadurru liqaulihi ta'ala la tazidika illa wa'na. Bahwasanya jimat-jimat dengan apapun keyakinannya, baik yang syirik kecil ataupun syirik besar, tidak akan bermanfaat untuk pelakunya di dunia. Tidak akan bermanfaat. Akan tetapi akan memberikan mudarat kepada pelaku. Karena Rasulullah yang mengabarkan bahwasanya orang yang memakai hal tersebut tidaklah bertambah kecuali kelemahan. Walaupun ketika dia memakainya anti bacok, tidaklah dia merasa lebih kuat, tidak. Tapi Rasulullah mengabarkan dialah yang akan mendapatkan lebih lemah daripada sebelum dia memakai hal tersebut. Al-khamisatu, pelajaran yang kelima, al-inkaru bitta'widhi ala man fa'ala mithla dzalik. Pengingkaran dengan pengingkaran yang keras bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut. Karena dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengingkaran yang sangat keras. Contohkan juga oleh Hudzaifah. Hudzaifah langsung diputus. Rasulullah memerintahkan orang yang ketika melihat memakai jimat untuk diputus jimatnya. Kemudian Rasulullah katakan orang yang memakai hal ini, dia berusaha untuk mendapatkan kemudahan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mempermudah permasalahan. As-sadisatu, at-tasrihu bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Penjelasan dengan sejelas-jelasnya bahwasanya orang-orang yang menggantungkan dirinya dengan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sandarkan kepadanya. Allah sandarkan. Sehingga apabila tidak memakai itu semua, ya ia yakini dengannya ia mendapatkan kemudahan dan keselamatan, dia tidak sah. Dia merasa ada yang kurang. Ada orang yang kemana-mana memakai misalnya kacamata. Kalau tidak memakai, dia merasa kurang serem. Padahal dia pakai kacamata malam, kacamata hitam di malam, mana hari. Enggak apa-apa, yang penting dia biasa memakai hal tersebut. Misal contoh saja. Dan kita selesaikan ya. As-sabi'at, pelajaran yang ke-7. At-tasrifu bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Penjelasan dengan seterang-terangnya bahwasanya siapa yang menggunakan jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Baik kesyirikan kecil ataupun kesyirikan besar. Bahasanya sudah saya jelaskan. Ats-tsaminatu, pelajaran yang ke-8, anna ta'liqal khayti minal humma min dzalik. Bahwasanya menggunakan benang supaya sembuh dari demam, maka termasuk kesyirikan. Sini ada enggak, ikhwan? Ada enggak orang sakit suruh apa? Ada enggak yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kesembuhan seseorang? Ada enggak? Apa pakai peniti kali ya, jarum. Kalau orang sakit taruh di mana, ada nggak keyakinan demikian?
Nah, ini kesyirikan yang dimaksud dalam hadis ini, bahasa. Apalagi tidak antum tahu. Kalau orang sakit tadi, ah, pakai gunting itu termasuk. Ya, termasuk. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Kemudian dikaitkan bahwasanya hal tersebut menjadi wasilah perantara untuk ikhtiar seseorang. At-tasi'atu, pelajaran yang ke-9, tilawatu Hudzaifah al-ayata. Hudzaifah Ibn al-Yaman ketika membacakan surat Yusuf ayat 106, dalilun ala anna sahabata yastadilluna bil ayati allati fi syirkil akbar alal asghar. Sebuah dalil atau sebagai dalil bahwasanya para sahabat terkadang menjadikan ayat-ayat yang dibawa di dalamnya penjelasan mengenai syirik-syirik yang besar dijadikan dalil untuk syirik-syirik yang kecil. Kama dzakara Ibnu Abbasin fi ayatil Baqarah. Seperti yang telah dicontohkan juga dan disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dalam surat Al-Baqarah, yakni surat Al-Baqarah ayat 160. Al-ashirat anna ta'liq al-wada'i min al-'aini min dhalik, bahwasanya menggunakan wadah yaitu batu-batu dari laut atau dari kerang. Orang-orang Arab jahiliyah menggunakannya usir jin ataupun supaya selamat dari ain, mata jahat. Minal aini min dhalik, termasuk dari kesyirikan juga. Al-hadiyata asyrata ad-du'a'u ala man ta'allaqa tamimatan anna Allah la yutimmu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allah lahu ay taraka Allah lahu. Di dalam hadits-hadits ini ada contoh dan anjuran untuk kita itu mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang mengenakan jimat, untuk kita mengutuk pada mereka. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi melihat seorang memakai jimat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yutimmu lahu ma atammallahu. Allah tidak akan menyempurnakan hajatnya. Artinya semua yang dilakukan akan menjadi sesuatu yang sia-sia, tidak ada barakahnya. Begitu juga Rasulullah mendoakan kepada orang-orang yang memakai wadah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan dia tenang. Artinya senantiasa dalam gundah dan kesusahan hati. Maka apabila ini dicontohkan oleh orang yang paling baik dan orang yang paling memiliki kasih sayang, maka kita pun bersuri tauladan terhadap hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat.